Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing kafir. Khilaful mukmin. Wong-wong sing kafir iku ba'duhum. Iku utawi sebagiane alladzina kafaru. Iku auliya ubadin. Iku mitra utawa kekasih sebagian sing liya. Walladzina kafaru te wong-wong sing kafir maksude napa? Khilaful mukmin. Iku ba'duhum. Iku tadi sebagiannya alladzina kafaru iku auliya ubadin iku mitrane utawa kekasih sebagian kafir sing liya. Fil nusrati ing dalem masalah tetulungan wal irsilan warisan. Fala irsa mengkora warisan kumujud benakum antarane sira kabeh wa benakum lan antarane kufar. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawalil muslimin wa qamil kufar. Jadi bu ing ngangkat pemimpin Islam lan lan menumpat utawa menghilangkan kepemimpinan kafir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawalil muslimin wa qamil kufar. Tawalil muslimin tegese ngangkat pemimpin Islam. Wa qam al kufari lan menghilangkan kepemimpinane wong kafir. Takun mongko terjadi apa fitnatun apa prahara atau fitnah fil ardi dalam bumi. Wa fasadun lan kerusakan kabirun ingkang gedhe. Oleh dadi kerusakan bikuatil kufri kelan sebab kekuatan kekafiran. Wa fil Islam lan apese Islam. Dukun tegok fil sami'an dene apes. Walladzina amanu te wong sing iman wa hajaru lan padha hijrah sapa alladzina amanu wa jahadu lan padha jihad sapa alladzina amanu fi sabilillah. Walladzina lan wong akeh awo kang padha ngekeki fasilitas sapa alladzina. Kiye kuna nak manani awo kang ngungsekno maksude kang ngekeki inggon sapa alladzina, ngekeki inggon kelompok muhajirin. Wa nasaru lan padha nulung sapa alladzina. Iku ulaika utai mengkono-mengkono alladzina amanu wa hajaru hum ya ulaika al-mu'minuna pira-pira sing iman haqqan kelawan hak. Lahum tetep kedhe ulaika utawa alladzina amanu wa hajaru niku. Maghfiratun utawi pengepuranan. Maghfiratun te pengepuranan warizkun lan rezeki karimun ingkang apik. Ingkang mulya fil jannati ing dalam swarga. Walladzina utawa wong akeh amaru kang padha iman sapa alladzina min ba'di saking sakwise iki kelompok sing wis dhisik kelompok sabiqin ibadah sabiqin sause kelompok sing luwih dhisik ilal imani maring iman wal hijrah lan hijrah wa hajarulan padha hijrah sapa alladzina wa hajarulan padha jihad sapa alladzina ma'akum sertane sira kabeh faulai kamangka te mengkono-mengkono alladzina kumingkum bagian sangka sira kabeh ayyuhal muhajirun eling wong sing hijrah wal ansar lan pira-pira sahabat ansar wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Wa ulul arhami utai wong-wong sing duwe unsur rahim. Dawul qarabati tegese wong-wong sing duwe unsur kerabat sing rono nasab. Iku ba'dhum iku te sebagiane ulul arham. Iku aula luwih berhak ning aula itu luwih berhak. Bibadin kelawan sebagian sing liya fil irsi ing dalam masalah warisan. Minat tawaru dibanding saling waris. Minat tawaru dibanding saling waris. Bil iman iklan atas nama iman. Wal hijrah iklan atas nama hijrah al-mazkurati kang disebut. Fil ayat ing dalam ayat as-sabiqat ingkang disebut. Ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah ing dalam ketentuane Allah. Ailau fil mahfuz tegese ing dalam lauh mahfuz. Inna wa ta'ala Allah bi kulli shay'in lan saben-saben perkara iku alim menudat sing pirsa. Wa min hulan setengah sang hikmatul mirati utawi hikmah masalah warisan. Jadi kalau terangno sedikit masalah nopo illa tafaluhu ini termasuk ayat populer ya. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Biasanya ayat ini tidak mengkutban nikah.
Jadi ayat illa tafalu biasanya tidak berlaku khutbah nikah. Illa tafalu takun fil ard fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi kalau terang nulis sing nganggo versi kitab kuno, kitab biyen. Illa tafalu teng mriki niku gune disukani domir kalian Imam Suyuti awalil muslimin wa qom al-kufar. Jika orang Islam sendiri tidak mengangkat pemimpin Islam dan tidak meninggalkan kepemimpinan orang kafir. Jika umat Islam itu tidak mengangkat pemimpin Islam dan menghilangkan kepemimpinan orang kafir, takun apa? Fitnatun apa? Fil ardi, maka akan terjadi prahara di bumi dan kerusakan yang besar wafatul binawa hadis. Ya, kalau tak masuk kompetisi ini, itu rumah berbeda salah paham ya. Masalah daulah Islamiyah, pemerintahan Islam utawi syariat Islam memberlakukan syariat Islam. Itu sebetulnya tidak pernah menjadi polemik mulai zaman Nabi dan Nabi sampai periode sahabat, periode tabi'in itu tidak pernah jadi polemik. Apa satu keharusan, apa satu fakta sosial, apa jadi target sebuah ideologi Islam itu belum pernah jadi polemik. Karena dari awal, ini rumah nangis sama tidak salah paham. Dari awal tuh Nabi itu hanya sering ngendikan dunia Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'i zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ruang tenan. Jadi yang namanya Islam itu yang penting kita bersyahadat secara benar. Kita sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Rukunnya iman juga antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi minah. Jadi baik rukun Islam maupun rukun iman itu tidak ada yang menyangkut daulah Islamiyah. Ya, keharusan mendirikan negara Islam. Ini ruang alim. Saya akan hanya cerita lewat argumentasi hadis-hadis sahih. Jadi saya tidak pakai pendapat ulama ini yang cerita hadis sahih dulu. Belum polemiknya ulama, belum polemiknya ulama. Karena Islam itu dibangun atas nama syahadat dan sholat. Yes, juga zakat, puasa Ramadan dan haji. Sehingga bangunan ini dianggap pokok. Ya, dianggap pokok. Sebab itu umat Islam selagi masih bisa menjalankan sholat, tidak dihalang-halangi, tidak diteror, maka umat Islam tidak harus angkat senjata. Meskipun dia hidup di negara kafir atau di bawah pemerintahan yang zalim fasik. Sebab itu Rasulullah pernah cerita, hei para sahabatku, kamu harus bersabar. Jika punya pemimpin-pemimpin yang zalim, bisanya menuntut hak-haknya tapi menghalang-halangi hak kalian. Yes. Yamna'u nahuquqakum wa yas'alu nahuquqahum. Mereka selalu menuntut hak-haknya tapi tidak pernah memenuhi hak-hak kalian. Faqalu ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf. Apa sebaiknya kita tidak angkat senjata, angkat pedang ya Rasulullah? Terus Nabi sebutillah, jangan. Kamu jangan revolusi, jangan angkat senjata. Masallah selagi mereka masih sholat. Kalau nanti orang tahu pas ngaji sore itu mereka ngaji Bukhari, ngaji Muslim itu, karena itu hadis sahih semua. Selagi masih sholat, itu dalam pahaman ulama itu ada 3. Bisa saja bupatinya atau presidennya itu memang sholat, dia sholat. Atau dia tidak sholat, tapi dia tidak menghalangi orang sholat. Masjid ya biar tetap ramai, musola tetap ramai dipakai sholat. Atau dalam sistem modern tidak diundangkan bahwa sholat menjadi sesuatu yang dilarang. Niki sing liwat hadis sahih. Ini kalau cerita sebelum pendapat ulama mangkene. Sebab itu, ini rumah ulama lain. Islam itu bisa hidup andaikan kita di Amerika, andaikan kita di Irian Jaya, andaikan kita di Ambon, bahkan di Uni Soviet. Karena Islam tidak pernah bersinggungan dengan negara. Selagi kita hidup bersyahadat, sholat, ya sudah namanya Islam. Dunia Islam apa?
Sebab itu Islam mulai zaman Nabi sahabat dari hijrah ke Cina, ngantos ada sahabat yang terdampar teng Aceh. Bahkan banyak penulisan sejarah mengatakan Islam di Aceh itu periode abad 7. Ini itu sami dengan periode Sayyidina Ali. Itu tidak ada masalah, mereka hidup di bawah kepemimpinan menapa Muslim. Selagi hak-haknya sholat tidak napa dihina. Kemudian ini bersama paham kenapa ada partai-partai Islam dan sebagainya. Kemudian saat kita mayoritas, tentu kita sebagai mayoritas punya psikologi mayoritas. Mosok mayoritas kok dipimpin minoritas. Sehingga saat kita misalnya di Indonesia merasa mayoritas, kita tentu mengatakan presiden harus Islam. Masa mayoritas dipimpin minoritas. Nah kalau begitu, keharusan berpresiden Muslim itu bawaan psikologi mayoritas. Artinya kira usah boleh dalil Quran hadis, ini dalilnya presiden kudu Islam. Artinya ngeten, misalnya kasus saya, sampean. Kalau hidup di Indonesia, kamu tentu berpikir ingin dipresideni Islam karena di sini mayoritas. Tapi sampean orang yang sama, ya sampean ini, misalnya urip ning Amerika. Pikirannya sampean sementing gak dilarang sholat wis seneng. Jadi gak pernah terbersit kepengin di presiden. Mergo ngani ngoyo, wong sakmenake kafir-kafir kok pindah di presiden apa? Islam bangun ngiki ta apa? Kula ndek kanca, mriyen modho teng sarang bareng kula. Wong nak urip ning Jawa, ana ragamaan sawangane wis salah. Tapi nak urip ning gone Irian Jaya, wong ra salat nang jenenge Ahmad ku kancanan suwenenge ra karuan. Kok padha Islam. Sinten namine dolah ku suwenenge ra karuan. Mergo angger kancanan Stefanus, Thomas, terus dari sekedar Islam ku suwenenge. Mulane dari kanca kula lah Gus sampean kancanan kok syaratnya saleh ning Jawa. Nek ning Irian Jaya syaratnya Islam tok. Padahal orangnya sama. Bahwa kita mensyaratkan ideal berteman di Jawa, ya soleh, ya gelem sholat, nak kaji ya, nak juga ya gelem. Gue nyarat ngono, mergo iki kekancanan ning Jawa. Jajal kowe untuk ketemu kanca Irian Jaya. Kabeh jenenge Stefanus, jenenge Thomas, sopo jenenge. Sono wong sini Kurtubi, sopo pokoke jenenge Islam. Wong seneng ora karuan, ora salat lah, pokoke seneng. Mergo padha-padha Lah nek ono kowe nyaratno Islam ideal iku mergo kegawa komunitas Islam ning Jawa. Bukan bawaan iman, nak bawaan iman nyaratno apa iman. Bersamaan Rafidane, kenapa kita tidak ngotot? Kenapa ulama Sunni tidak ngotot mendirikan negara nopo? Tidak ngotot artinya terus kalau gitu udah usah ya tidak begitu. Kalau kita mayoritas yuk, ya usah gitu loh. Tidak ngotot artinya ya itu tadi karena bawaan apa mayo. Mulai kalau sering ya tentang fasul masa itu terjadi perdebatannya. Ini rumah tenannya biar sampean punya wacana yang sehat. Ketika tragedi DITI ini Darul Islam Indonesia sing dipimpin Kartosuwiryo itu NU lewat FIS2 itu mendukung negara pakai ideologi Pancasila. Bahkan saat itu NU memfatwakan kalau DITI itu buhot. Buhot itu satu ekstremis yang melawan kelangsungan negara. Dalam hukum fikih buhot itu asal diperangi. Wong kepengen di negara Islam kok sing memfatwakan oleh diperangi ormas Islam. Ini masalah-masalah yang pernah terjadi. Karena apa? Dalam pandangan Sunni, pemerintahan kayak Indonesia sudah ke pemerintahan yang sah. Karena sudah berdiri lewat ahlul halli wal aqdi. Satu pemerintahan yang dipilih oleh DPR atau oleh MPR atau kalau sekarang yang dipilih masyarakat apalah. Sehingga yang menentang ini dianggap buhot. Buhot itu satu kelompok yang balelo. Ini kalau cerita. Kenapa ahli sunnah berpendapat demikian? Perhitungannya takun fitnatun fil ardi wa fasadu. Perhitungannya buatan kok gedeng DITI ngeten. Kalau setiap kelompok hanya karena mengatasnamakan ingin bikin negara Islam disahkan,
Nak ngono terus yang paling sah sing ndi? Wong ning Sulawesi ana gerakan itu, di Kalimantan juga ada gerakan itu, di Jawa juga ada gerakan itu, di Aceh juga ada gerakan. Paham ya? Jika kamu mengesahkan yang satu, tidak mengesahkan yang lain, ya mari sentimen. Padahal semua gerakan Islam-Islam yang ingin bikin negara Islam itu di semua wilayah Indonesia ada saat ini. Sama seperti kelompok-kelompok sekarang yang atasnamakan partai Islam juga banyak. Jika kamu mengharuskan partai berhaluan Islam, dia bingung Islam sing PBB, apa sing P3, apa sing PKN, apa sing PK apa? Artinya saat kita berideologi Islam, ya pilih Islam yang mana? Karena Islamnya macam-macam. Sebab itu kita kembali ke sunnah Rasul, ya, ke hadis sahih, bahwa sebetulnya masalah Islam itu hanya bunyal Islam al-khamsah. Bahwa Islam hanya dibangun atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa itu tadi, kita ingin punya negara Islam, aturan Islam itu bawaan perasaan mayoritas. Ini bawaan perasaan mayoritas. Tapi kita menuju ke sana itu jelas. Hanya kita menuju masyarakat yang Islami, negara yang Islami, aturan atau konstitusi yang Islami. Kita jelas menuju ke sana. Tapi jangan katakan bahwa menurut Quran dan hadis bikin negara Islam itu segala-galanya. Nah, orang repot. Saiki wong Islam seneng Amerika, seneng Afrika, seneng Irian Jaya, mbak anggap Islami rasa. Mergo gak di negara napa? Islam. Repot. Ya, padahal mereka juga muslim. Artinya mereka bisa menjadi muslim yang baik tanpa bersyarat punya negara napa? Islam. Ini perlu keluar aturakan ya. Mergo simpang siur tentang bikin negara Islam itu mun ruwet. Lah saiki menyangkut juga ekstremis utawa sempal. Ini kalau sing cerita tentang fasul masalahnya. Ini kira mau tenang ya. Masalahnya ini kaitannya kalau kita ucap tentang pengiran jadi buatan main-main masalah fatwa ini. Nak teng Indonesia ana kelompok Syiah. Iku sawangane iku sing bubar. Mergo mayoritas NU atau Muhammadiyah itu kategori ahli sunnah. Kulo nu nate tanglet teng fasul masalah. Saiki nak diwalik mayoritas teng Iran Syiah. Terus kue NU itu buat tau. Neng Indonesia kok wong dicap Wahabi, ora dikewapres. Paham? Masalah tenang. Wes pembisik nang ndi ora trimo ten. Tapi saiki walian, kue kok NU ning Arab Saudi iku buat tau ora. Mergo ya ora mayoritas. Lha nggih sampean takokno murid-murid Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad teng Mekah dikuyo-kuyo, mergo beliau sun di bawah komunitas wala. Tapi Wahabi ini Indonesia dikuyo-kuyo tenang. Nggih, Bos. Padahal sing kuyo-kuyo ya ora roh Wahabi makhluk apa ya ora roh. Pokoke dene neror awas bahaya Wahabi, padahal ora paham Wahabi makhluk oh. Artinya apa? Masalah yang sudah terkait sosial politik itu masalah singuler. Jika di Indonesia komunitas Sunni, maka penentang Sunni kesannya dianggap buhot. Sekarang kalau dibalik, orang Sunni hidup di Iran, di mana pemerintahan Iran yang sah adalah pemerintahan Syiah. Apa terus kita setelah di sana jadi buhot? Masa kiai Sunni gue anggap buhot? Lalu mulai pakai sing tarifi pokoknya pemerintahan yang dibangun atas nama Ahlul Khalli wal Aqdi, pemerintahan yang sah. Itu ya ruwet-ruwetnya kita lagi tersangka. Mulai sing bener itu anak kok nakal. Iku wong kowe iku anakku kok nakal. Wong aku kiai iki anakku kok nakal. Iku yo sawangane anake sing nakal, wong anake kiai kok nakal. Tapi nek anggo teori nasab, teori genetik, siapa dulu dong bapaknya? Mergo faktor genetik itu faktor tenan. Misalnya ngono bener nih. Cara teori medis unsur gen itu penting banget. Anakku nakal, aku kecelok kiai tokoh kok anakku nakal. Dan misalnya anaknya ngaku teori medis siapa dulu? Bapaknya. Bener dia. Sama-sama rasional. Anak kiai nakal ya ora pantes. Mungkiri faktor gen. Ya salah. Siapa dulu apa?
Dan ana murid kok bodoh. Oleh aku semulang tenanan kok bodoh. Kali bapak salah metodologi. Bapak salah pengat. Ya mungkin, bodoh mungkin. Murid bodoh iso wae salah murid wong gurune sifat kok murid bodoh iso wae salah gurune. Salah metode, salah metode pengajar. Mulane Kanjeng Nabi nak ngendikan menyangkut apa saja itu mesti ngendikan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ya tetap babe rumah umur musyabih. Di antara kejelasan halal haram itu ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas. Misalnya kemaksiatan. Ini rumah tenang. Kemaksiatan itu salah yang maksiat. Memang yang maksiat pasti salah karena dia maksiat. Tapi juga salahnya orang-orang soleh yang tidak bisa menciptakan komunitas kesalehan menjadi mayoritas. Sehingga mayoritas komunitas kemaksiatan. Saya ini tidak hanya ngomong secara teori sosiologi, betul. Saya punya riwayat banyak tentang hal itu. Meskipun masih orisinil ada riwayatnya. Dalam kitab Ihya, tenggene kitabul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kemudian diterangkan ada satu perkampungan. Di situ diterangkan ibadatul anbiya wa qiyamuhum qiyamul awliya. Tapi annahu la yardu anhu. Ada satu kampung di mana cara beribadah itu kayak para nabi. Yes. Cara qiyamul lail kayak para wali. Tapi Allah tidak pernah ridho. Terus para malaikat tanya, ya Allah, kampung sebaik itu, mereka tahajud, mereka ibadah, kok jenengan gak ridho? Jawab Allah, karena dia tidak peduli sama kampung sekelilingnya. Kampung pinggirin bukan maksiat. Harusnya kampung yang taat ini masyarakatnya sebagian keluar untuk membina masyarakat sing masih. Bukan menikmati ibadah terjadi egois. Sebab itu tak gede, kalau bolak-balik masuk. Wong sing sugih ning kota, iku wajib tuku tanah sak kiai. Gua anggere digawe masjid, kalau bolak-balik masuk. Tanah nek digawe masjid. Wong masjid pidul, ora pidul, cek tak mirip cek fasik cek ora. Nak pinggire masjid, tetep ana kia sadul kondom ora pantes. Paham? Mun kalau bolak-balik masuk, nak masjid itu tetep pinggire kia sadul kondom ora pantes. Paham ya? Nengono digo transaksi seks prostitusi digo mangkal WDS ora. Jet matilah. Tapi yo padha nek koyo doli pasar kembang adol tasbih ora. Artinya bisa dihitung secara ilmu sosial betapa komunitas kesalehan ini adu kuat dengan komunitas dan ini penting bagi mereka yang berkompetisi. Artinya kalau orang soleh berkompetisi menyebarkan kesalehan, maka kesalehan akan menyebar. Kalau kedzaliman yang lebih aktif, kesalehannya pasif, juga kedzalimannya aktif, soleh pasif. Akhirnya sing kelompok soleh tertindas, akhirnya kalah. Misalnya orang lonte lomo, pengaruhnya gede, kiainya pedit, akhirnya tombol-tombol lu jadi umat lonte, timbang mati kiai. Dan gue tenang. Memang kedzaliman yang aktif itu akan lebih kuat timbang kesalian yang pasif. Sebab itu orang-orang qaidun dikritik pangeran. Allah itu tidak senang sama mental-mental orang mukmin sing qaidun. Jadi itu mental pasif. Saged dinalar kan. Ya saged dinalar pentingnya komunitas. Iku kalau bolak-balik masuk. Sunan Ampel kok ora ganjarane nganti saiki piye gara-gara beliau mendirikan Masjid Ampel. Nganti saiki ning kono didol iku tasbih, minyak. Paham nggih? Taken. Soale sing berbau-bau Islam nggih, kita-kita. Tapi pendiri doli kok ora entuk kiriman dosa terus piye. Nganti saiki didoli tasbih ora pantes. Paham nggih? Digowe izin yo ora apa? Mau orang Pak Kasih kesasar, lo Pak Kasih kok kasih ini. Mereka jadi komunitas gitu. Lalu pulau niku tak kenal. Pulau niku sumber nganti jadi gede lah. Niku buatan ngarang di kedirian. Pulau niku ada sangat besar. Bapak pulau niku kontak rapat bisnis yang terkenal jadi sing mimpin Jantikon. Pulau niku menangis pas niurin jenis Jantikon, jamiah anti koler. Terus akhirnya jadi mantap. Jadi bapak kula terus pendiri akrab.
Bapak itu dulu sering ada ustaz-ustaz ke Doli. Di Doli itu sebetulnya diam-diam ya banyak orang-orang soleh yang masyarakat asli. Ya banyak orang-orang yang dibina supaya tetap bikin musola. Ya takut om Doli. Ya ibu lo kok jenengan dia musola sing sholat pinten untuk di komplek nopo. Ya maksudnya nak musola, saya ini komplek lonte itu kan misalnya kayak 10, nak musolane loro rak wis 1/20. Lah biasanya wong juga kabeh musolane luwih akeh timbang kompleke, sesuai ada di nopo musola. Ini pentingnya politik Islam. Kulo itu cocok ra cocok, ambek Sutioso termasuk matur nuwun. Dulu di Jakarta itu Keramat Tungkak, itu tempat prostitusi terbesar se-Asia nopo. Karena keputusan Pemda Jakarta dirombak itu sekarang menjadi Islamik. Mana kiai kok gedung pejabat teman-teman ya keliru. Kok pejabat sekali apik, ini menangan. Napa? Tapi sekali nakal ya menangan bodoh. Karena Sutioso itu dekat dengan keluarga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi yang dokter yang Arab Fiqh Zakat. Makanya terjemahan Fiqh Zakat itu kan diterbitkan oleh pemerintahan DKI Jakarta. Tope Badan Infak dan Zakat DKI Jakarta. Yusuf Qaradawi itu ulama besar yang diikuti di Indonesia karena beliau merumuskan Fiqh Zakat, tapi beliau mau berteman sama pejabat-pejabat. Nanti kemudian beliau pertemanan ini benar-benar limaslahatil Islam, lijatil Islam nopo. Begitu juga kayak Doli itu bisa dirubah total kalau lewat kebijakan pemerintah. Nah sekarang yang nggak usah butuh pemerintah itu pentingnya komunitas. Misalnya sampean Google terus yang terminal Jogja, sampean nak pengen jajal gawe komunitas Islam. Tukullah 5, wae Pak Kaji kabeh. Pokoke paling ra paling didoli tasbih mek minyak. Ora ono kaji mlebu metu golek napa? Minyak, golek tasbih. Operasi golek kondom bingung, toko kondom sitok, toko tasbih 6. Operasi gelam sing toko napa? Wah. Lah saiki wali kan toko kondom luwih akeh, sing toko tasbih mengkak meng. Kios wilik sing jogo ngantuk. Wes ngono ning gone tanah sing kilet kan. Ora kena sakol pe. Boten iki kula cerita. Ini pentingnya bahwa ulama harus berpikir. Mulane ngendikane Abdul Qadir, la yang bagi di fakirin ayatasud wa yatasudar apa? Li irsadil nas illa ana atau wa ilmal ulama wa hikmatul hukama wa siyadatul muluk. Bahwa untuk kelangsungan Islam selain dibutuhkan ilmunya ulama adalah siyasatul muluk, strategi kerajaan atau strategi pemerintah. Strategi itu ya kayak itu bisa dihitung. Jika satu komunitas sudah dikuasai komunitas nakal, maka sing soleh sing aneh. Nak komunitas itu dolim, kuat sing soleh aneh. Nak soalnya soleh sing dolim aneh. Ada sing desa kula daerah santri, jam 09.00 saronan yo pantes ae. Nah, ini daerah-daerah banget ono saronan bersunat tapi. Sing dolim itu nanti dijajal ono ustaz niku ditugasno. Sarungan ditakoki mbek supir ambek kernet iki. Bapak nang mbek bersunat. Wong sarungan dianggap berhitam, paham ya? Ya karena asing. Ono jam 09.00 ning daerah kono ono sunat, ono wong napa? Sarungan. Padha kok ning daerah Medion sing daerah Abangan. Ono sarungan iku wong malin pelem. Paham. Mergo sarung pasti nggo wong ning gerdu kemulan bar nyolong titik terus main Jadi sarung ning kene dienggo santri, tapi ning Medion pedalaman dienggo tukang nyolong napa? Pelem. Nyolong titik, bariku main Wah, ada. Sebab itu ketika ulama-ulama sing ikhlas ya, dibutuhkan satu budaya yang kuat untuk ijadah Islam nomor. Akhirnya apa? Ulama kompromi sampai adat yang sedang berjalan. Ini rumah teman. Termasuk sekaliber Syekh Yusuf Al-Kandahalawi, sekaliber Imam Ghazali, sekaliber Sunan Kalijogo. Ya, termasuk kiai-kiai kita sekarang itu artinya kompromi sama adat yang sedang berjalan. Nah caranya gimana? Ya caranya semua tempat publik itu orang-orang soleh harus mau di situ. Kalau tidak tempat publik ini hanya dikuasai orang doang.
Jadi sekali-kali Pak Kaji-kaji sing juga-juga yang duwe los ning terminal saaki-aki. Nah, kurang suka nih pasar kembang ngono yang gue toko kaji mbek minyak wangi saaki. Ndak apa-apa. Karena semua kedzaliman kalau dilawan kesalehan terbagus ja'al haqqu wa jahaqal tetap menang kesalehan. Tapi wong soleh dhewe ini kesalahannya kan sering dempet. Mungkin dia wis kuwati juga nang nggih toko kitab ning ono kromo, nggih toko kaji ning ono kromo tahsilul hasil. Nak wani tenan padha-padha dhuwit luwihan. Waduh gawe toko ning pasar nopo? Kembang Islamic Center. Jadi masih WTS sing blonjo ya Pak Tobat, mentek patah. Itu ulama dulu berani begitu semua, dalam sejarah begitu semua. Jakarta saja bisa, Jakarta yang lebih ngeri saja bisa. Keramat Tungkal, saat ini jadi Islamic nopo. Nah itu sirinya kenapa nih rumah nongke? Kenapa agama itu didawono pangeran waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini napa? Izhar nggih. Azhara yuzhiru izharon. Izhar artinya muncul. Kalau kiai-kiai maknanya itu supaya Islam ngalahno agama liya, itu saya tidak sependapat. Kalau beberapa kali konsultasi di kiai yang mimpin masyarakat, yang lama hidup bersosial dan lama penelitian tegas kula. Itu izhar tetap alam anal asli. Zoharo yadharu zuhuron. Itu artinya apa? Tampak, muncul. Orang kok menang, tapi apa? Muncul atau tampak. Berarti kalau azharo yudhiru izharon artinya muncul, mendominasi. Izhar itu artinya apa? Mendominasi. Artinya kalau satu komunitas, satu tradisi mendominasi, maka tradisi yang lain akan tereliminir, tersingkir. Misalnya itu tadi, nak neng kawasan Sunan Ampel, meskipun di situ mungkin ya ada orang nakal, tapi tetap pas nakal morodoli, pas apik neng Sunan. Mergo kadung ra pantes kawasan Sunan Ampel kok didoli kondom ya ora pantes, digodemenan ya ora. Artinya apa? Ada izharul Islam. Ada izharu adadil Islam, ada istiadat nama Islam. Yang lainnya tereliminir. Tapi juga sebaliknya, kalau kemaksiatan ini kuat, maka sing soleh tereliminir atau kalah. Nah sebab itu misi Islam adalah izhar, berani memunculkan. Sama nak eling, zaman orang Islam melarang. Iku anggerono kaji ning gone bandara itu dianggap kaji kesalahan. Mergo ono kaji omoro napa? Barang wong Islam bersuga numpak pesawat mampu ketu kuaci mobil mewah-mewah ketunan apa kuaci akhirnya ning bandara itu wong nganggo pakaian minim-minim nglayani Pak Haji paham ya lha kowe mau malah siap diwalik kono sinetron bersing kuwetunan mau tukang supir tukang parkir majikane dorokan cekak pemilihan di suasana itu kewaliane. Lho kok ini sama-sama fakta yang bisa kita lihat. Gambaran sinetron ngoten. Wong soleh ketunan, tukang sholat, tukang ibadah, guruwe bos wedok pakaiane mini judese gak. Apa milah kowe dadi Pak Kaji soleh, malah wong sing ngene iku dadi guruwe, dadi kayak gini misalnya. Yo rawan fitnah tapi kan menang. Mboten ini menyangkut makna izhar. Mulane kula sering cerita nggih teng kula sering kanca-kanca kula. Gus kula ora ngalim kok kon gawe pondok. Kowe nek ora ngalim gawe pondok tak warai carane. Santri sing wedok. Iku kon wae kamlaku ning desa. Lah tujuane opo? Wis kok anggere esuk mlaku-mlaku sore ya mlaku. Aku nak cara 10 bendina mlaku-mlaku esuk besok. Iku disame kesane desa napa? Santri. Iku dadi siare napa? Lho karena ning desa sing abangan iku wong nganggo meksi iku dianggap wong gudiken. Gudiken tapi ora wani katokan cekak. Lho niki tenang. Karena kita mensuasanakan santri dengan sendirinya sing katokan cekak sing isin. Nanti lama-kelamaan komunitas yang pakai celana pendek yang malu karena yang sudah didominasi kelompok pakai meksi, pakai pakaian Tapi juga sebaliknya kalau kelompok sing katokan cekak wong sugih-sugih lomo, sing santri dempet. Iku yang kok sing meksinan sing isin, yang malu. Jadi itu pentingnya izhar. Makanya saya mengatakan di ayat yudhiru biar alam anal asli, ya. Artinya azhar yudhiru apa?
izharun. Kita munculkan, kita tampakkan. Cara bahasane syiar Islam. Kita syiar. Orang kudu nganti ngalih, pokoknya syiar dulu. Kayak ini kalau ning biduan iki era usum ana wong ngalem itu nggawa kitab kok botok era usum. Berhubung diusumno ya biasa wong kok nggawa apa? Kitab ngalem. Wong anggere sadar nggo kitab ngalem itu sing nggo gitar ngisi. Londa ini kula cerita itu butuh siasatan mulut, butuh strategi. Dulu Nabi gitu, setiap Islam itu diwajibkan disiarkan, biar komunitas yang non-Islam yang kalah. Jadi ini penting kalau aturakan, because sekarang itu orang-orang soleh itu milih pasif. Milih apa? Ini buatan masalah. Akhirnya tiang kampung niku, sing buatan diri dari pangeran, dikei wahyu lewat nabinya bahwa mereka itu tidak diridhoi pangeran sampai tidak mengurung diri dan mau terjun amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi haram. Orang menutup diri, dia menutup diri buatan dakwah itu haram. Dakwah itu udah harus dengan metode yang kok nyai itu. Misalnya kowe mondok gagal jadi kiai orang alim gawe kiai sing pasar. Wae wawan-awan wong becik transaksi ke salat ngarep toko, wis pengeran seneng ra karuan. Oh, pengeran pun ora ra karuan. Engko ana ngatok anjek kak dojo nyatu bro. Oh, pengeran seneng ra karuan. Biasane ana wong ngono seneng kok kowe asal. Sesuai tangga topong tak kok kena apa kan kowe kok amen asal biro perkara ngene. Kan sesuai ana sing tak hukum. Tidak apa-apa. Memang dari timur itu liru alat sini apa? Ada unsur ishak. Makanya Gusme kayak itu, ini kalau balik ke Gusme data. Kenapa Gusme itu dakwai para lonte itu masalah mental kuat. Bedino didakwai germane. Wesah enggak ada ngomongane wong. Sementing gue duwe emak. Wong germane itu dakwah terus supaya mental kelonteane kuat. Sementara ana kiai sing dakwah. Nah, artinya germo-germo iki iso nguatno mentale lonte wis ora usah gak omongane wong penting duit mah. Jangan berdiri omongan orang penting uang kamu saya. Bendino di briefing untuk germane. Sementara enggak pernah dapat briefingan dari Ruhin perkara wani dakwah ning lho. Coba kalau briefingan ini ditandingi briefingan kiai. Dan itu ada kiai yang berani gitu zaman itu Gusmi. Nyatanya yang tobat ya banyak. Ya sendok ning dunya pisang ngono kok terus-terus wis mari-mari. Ya banyak yang tobat betul. Karena setelah ada keseimbangan si WTS ini kan mikir anut germo apa anut Gus. Tapi kalau tidak ada pilihan kan ya hanya anut itu kan. Karena tidak ada apa? Pilihan. Gus itu kan akrab bapak kula. Jadi saya tahu betul aja dulu. Di bapak cuma senajan kalau di syariat dia tenang. Ya itu tadi, hitung-hitungan yang bagaimana mungkin kita lagi karena kenal ya orang. Tapi bagi kita terus ke moro lonte nang ora awang iman pas-pasan ae dolanan api. Ndak kula cerita, maksudnya cerita, metode begitu itu ada, nggih. Metode begitu napa? Kula nate cerita teng ngaji iki juga teng iki kula nate cerita. Abu Yazid Al-Bustami ora top-tope wali. Jadi Syabdul Qadir Jilani, Abu Yazid Al-Bustami termasuk wali-wali papan. Saking mlebuke niku takok pengiran ngene. Ya Allah, kula nek ning swarga kancane sinten? Dadi ora kok mlebu swarga ta ora gak takokane. Kula nek ning swarga kancane. Walhasil wali-wali yang mlepuk-mlepuk soe ngoten iki. Ngene wong ora seneng wali yo tenanan muga mlepuk. Sing seneng yo tenanan nek mergo mlepuk niku. Kula nek ning swarga kancane sinten? Jabe pengiran kok dijawab, kena ning swarga iku kancane Ruhin. Wonge senengane ning pasar kembang. Andene kowe wan digoleki sing jenenge Ruhin iku ning warung minum-minuman keras. Teng warung apa? Minum. Oh, ora masak dia itu masak bener. Akhirnya dia itu mang. Ya Allah, mosok wong ngene kancaku ning apa? Jangan-jangan mimpiku salah. Akhirnya dia balik kanan, aku balik kanan. Pas balik kanan dia udah sampai wali sing master. Yo bener aku Yazid, aku kancam ning keluarga. Jadi cerita maksudnya cerita betapa amar ma'ruf nahi mungkar penting.
Wong Abu Yazid terus ngomong, iya bener Abu Yazid, aku kancam apa? Akhirnya dinampoi. Aku kok makom dhuwur kancaku ning swarga kok penggawean kumpul wong minum. Ya aku kumpul tok ora melok minum jane si waline. Aku kumpul tok tapi ora melok. Tapi sing separuh tak tobat. Sing separuh tak tobatno saiki ning masjid. Sing separuh tugas aku ya iki resmi. Ya iki padha kata apa? Preman. Sing separuh apa? Wes iki aku ya akhirnya ngetokno kewaliane. Yo kandhani umat kon delok raiku. Nak nganti ra tobat ojo diundang aku. Ya. Akhirnya ngaku wali. Akhirnya dia kanca-kancaku iki lho ya sing wali ku delok wajah. Didelok tobat kabeh. Akhirnya satu. Dan artinya ini menjadi teladan saat agen minuman keras. Saat agen minuman keras selalu berkampanye, selalu mencari pasien, mencari pelanggan secara aktif. Dan akhirnya mereka mendapatkan pelanggan. Paham ya? Tapi kenapa kiai yang harusnya berkampanye menjadi jurkamnya Allah tidak aktif? Akhirnya pelanggan mereka direbut pelanggan pengedar narkoba dan pengedar minuman. Kan tidak lucu loh, sama-sama jurkam mereka dapat banyak. Ini di santri loro Boyo. Paham ya? Di umat wae seudon, kene doyan duwe. Kan tidak adil. Mulane pangeran nak melehno para sahabat, intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah mala. Kalau bolak-balik nerangno, orang menjadi bandar narkoba terus resikonya berat. Dia ngadepi polisi, ngadepi pesaing antar bandar narkoba. Mereka juga permainan senjata api rawan ditembak setiap saat oleh pesaingnya. Itu berani mereka. Kita jadi kiai rapati wali. Di musuh titik jadi IP. Orang itu ninja langsung tali godri. Uang jadi bandar narkoba ini sebenarnya sekedar dipateni ninja ngadepi antar bandar. Kalau film-film Cina gangster, betapa resikonya. Toh mereka berani. Ngadepi kepolisian berani, ngadepi pesaingnya berani. Dan mereka punya sel-sel dakwah. Yaitu di agen-agen yang menyebar narkobanya di berbagai tempat. Sementara kita jadi kiai duduk manis. Nanti siswanya nanti menunggu salah disentak. Ini tidak adil. Kesalahan begini tidak adil. Itu termasuk kesalahan yang dikritik seperti di Ihya itu. Allah tidak ridho dengan model kesalahan yang demikian. Kenapa Allah tidak ridho? Karena tidak adil. Ya mulanya seperti apa ya? Seperti set dulu di Mekah sampai ke India dan Indonesia. Semua metode dakwah itu pasti keluar. Rian Sunan Bonang kalau didik Kalijogo sukses kan keluar. Kalijogo didik sinten terkenal Joko Tingkir ini kan keluar. Jadi setelah dianggap mampu, kamu ke sana. Sunan Ampel setelah Sunan Giri kuat keluar. Jadi tidak taktil hasil aman yang kawasan Ampel Dinta, betul. Sunan Giri disuruh ke Gresik, Kalijogo disuruh kemana? Kalijogo setelah sukses nyuruh Joko Tingkir kemana? Sehingga Islam izhar di mana-mana muncul. Nah kita sekarang enggak, malah pasif. Tambah tunggu kamar malah dimitos wali, tambah jos. Mau tambah nganggur kok tambah. Paham apa? Mau tambah nganggur kok tambah apa? Kemudian ada waktu itu arang-arang malah. Mau tambah nganggur kok tambah apa? Salah kaprah. Ini kenapa? Salah. Buat sampai suatu berada di mataku, urusan. Tapi memang itu. Kalau merasakan betul. Kalau sebagai orang yang sakit ngaji, dia nasi kepada yang kepengen niru-niru kiai khusus, tengok-tengok yang ngomawan, bisa ada macam, maksudnya macam lu, bisa ada khusus tenang. Tapi hubungan pulau be Allah, be nabi, sama ini malah rendah. Ya aku enak-enak ngomah wiridan, enak-enak ngomah sinau. Apa orang lain bisa pinter tafsir tanpa saya gelem kangelan? Apa orang lain bisa pinter tanpa aku ngalahi gelemu? Lu wong cilik wedinan. Misalnya undang kan kadang rawani dadak mikir yang ngoni piro. Padahal dia ini kecelok ngalim, sama ini saya ketahui rapan terus untak akeh. Paham? Paham ya? Tapi nak wong ngaline ngalah diobral karo kula.
Sangoni yo pantes, ora yo pantes, dihormati yo pantes, ora yo napa? Wah. Nah, lu kan akhirnya nggih gaul ya tadi. Soalnya gue rame-rame, wong Islam kudu sih. Soalnya gue rame-rame, gue muncul-muncul. Itu malah hubungan gue ke Allah lancar, baik-baik saja. Mungkin kalau tak terus dong, jadi kalau tak pikir gitu. Lalu kiai ini nganggur tengok-tengok, wah kadang dianggap soleh, kalau sing kangelan orang apa? Tidak boleh, begini tidak boleh, karena tidak ada izharul Islam. Lalu coba sampai kalau nggak percaya coba kali-kali juga berita kriminal. Betapa yang namanya agen narkoba itu sudah menyusup sampai ke SD, bahkan sebagian sampai ke pesantren. Sementara kita pasif, nyai ngenteni sing sowan. Paham ya? Dakwah ngenteni diunda. Itu tidak benar. Adat begitu itu tidak. Meskipun dakwah tidak harus nyai, cuma kemudian misalnya gagal ngalim sing tengah pasar, ya toko, wae dhuwur salat. Salat ngarep toko ono ae ora usah nang masjid. Nggo dadi siare nek wong kedonyan ta eling sujud. Sare tak kok ya. Salat ono ngarep toko. Eling pengiran di bola. Yang penting kan menjadi syariat di situ bahwa orang nggak harus segala-galanya diberikan untuk duniawi, tapi ada waktu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu para sahabat begitu. Dan sahabat ada wali yang termasuk sama studi, termasuk pergi masjid gitu. Uwais Al-Qarni itu wali yang dicap wali seorang Kanjeng Nabi. Niku penggaweane niku angon. Angger wae salat nggih salat tenggene nggon angon-angon wedi. Sesuai wong takok. Salat itu ibadah apa? Wis diterangno, salat itu ibadah ngene. Ya akhirnya menjadi siar di komunitas itu. Paham ya, dari saat ini kalau gadah pendapat ya, bahwa yudhiruhu ala dini kulli ini ku izhar alal makna apa? Asli. Ini ku azhar yudhiru apa? Izhar. Sebuah kebenaran harus dimunculkan. Ya, jadi kalau kebenaran sudah muncul maka maksiat atau batil yang tenggelam. Jadi mau kalau bolak-balik nyontokno nak wis dadi komunitas kaya Masjid Sunan Ampel, iku sing adol kondom sing ora pantes. Nek kadung kaya doli sing adol tasbih gak. Marung juga nek sampean juga sare tuku tanah ning kota. Mbok omah mewah kaya apa pokoke ngarepku gawe masjid gawe musala. Paling gak itu tolak galah, lonte mangkal ning kono gak pan. Nek ana kowe turu nekur ning omah, pokoke ning kono ana tolak napa lon. Lho kan iso dipikir, nak gedhe pantes. Mosok mangkal ning masjid apa? Pantes tak mboten apa? Ini penting kalau aturakan, karena sekarang itu orang itu tidak punya nyali hitung-hitungan dakwah begitu tidak punya. Kalau dulu zaman Nabi itu fanatik. Semua bentuk syiar yang bisa menghentikan kemaksiatan itu dibikin. Mulai sampai dari kaum yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal. Jadi syiar itu diciptakan di mana-mana. Sehingga dengan syiar diciptakan di mana-mana, kebatilan yang tidak paham, tidak. Ya kebatilan yang tidak apa. Mulai kalau nate debat kalian diam, Gus. Kena apa adat NU itu ada ono langgar pirang-pirang ning desa. Sementara masjid gue jadi sitok ning masjid. Wong sholat jamaah kesunatane ning. Kalau adat Muhammadiyah itu kan masjid satu, tidak ada musola. Nah adat NU musola pirang-pirang. Itu asal usulnya piye? Zaman era waras. Era waras dulu buat era saingan nyai. Jadi ono era waras, ono era apa? Saingan. Niku ning era waras. Ya, lu buatan ini fair. Ini fair secara tarikh, jadi buatan niat nyinggung. Fair secara apa? Tarikh. Misalnya desa Kulo itu generasi ke-6 dari buyut-buyut saya di desa saya. Di sini wakil wong minum, wong main nopo jenis ukyut, main judi. Yang bosok desa main judi. Jika santri buyut saya di pojok desa itu, wes dong kowe gawe musola ning kono, penceng lah pokoknya gawe. Sehingga ono gerdu judi tapi ono musola. Jadi saingan sing judi ben judi, sing judi ben. Tapi kan ada alternatif, orang kawasan itu nek ning judi ono tempatnya, tapi nek ono kepengen salat ya ono tempat. Aja kok nek kepengen judi ono sarana, kepengen salat ora ono. Paham ya?
Ojo kok lonte itu di briefing germo terus, sementara atau di briefing rutin. Akhirnya masukan otaknya kan dicuci beger. Coba kadang-kadang dicuci kiai kan jadi perbandingan. Sehingga desa-desa riyen, sak desa rata-rata musala sampai 6 sampai 7. Tapi mereka bijak soal Jumatan tetap di masjid ya. Musola yang pun mati-mati lah itu lumayan karena pinggirnya musola. Paling enggak anak kiai yang di musola penceng itu nak nakal. Cung bapak di musola kok nak? Itu terus pantes. Lah bapak di gerdu, gerdu kok bawa wiridan. Ini penting kalau aturakan. Nah terus musola yang era gak waras perkara nih makmum kiai itu gawe kiai deh. Itu saya tukaran, itu mulai apa? Tukar. Era waras dan pun era. Itu dulu sunnah. Karena ternyata Nabi sendiri dawuh ngoten, semua bentuk rumah udah ono desain untuk musola. Ini kula atas alu buyutakum apa? Itu penting untuk siar-siar ini. Jika titik-titik di kampung itu ada musola, maka titik-titik gerdu yang dipakai judi, yang dipakai maksiat juga tereliminir. Atau paling enggak bersaing. Nak kepen judi ana gone, kepen sujud ana gone. Ojo kewalian kepen judi ana sarana, kepen sujud ra ono. Lan kalau masjid ditutup dalu-dalu ya rapati seneng. Mergo lonte itu buka suwengi. Jadi sing kepen lonte ana setiap saat sing minta tahajud masjid itu. Wong sarana maksiat pasti jam sarana taat dibatasi. Kuwi ora pati iso. Lho, kalau lucu sarana maksiat buka pasti jam. Sarana taat napa? Dibatasi. Mau dalile wis tidak damai ilang. Jam hilang kok nganti ganggu fasilitas nopo Mbak. Baru bobi asal usul istiadat dalam masjid ditutup bareng ora. Kenapa nih? Tapi timbang digo turu ngene-ngene. Tapi turu ning masjid atau timbang turu ning komplek. Pak kira ya turu ning masjid timbang turu napa? Tapi niku kula, tapi ini kan sama-sama kula istihad kita tanggung jawab ning ngarepe pangeran, sama istihad kita tanggung jawab ning ngarepe napa? Jadi boten pinter-pinteran adu argumentasi. Ini ku illa ta'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini kalau bolak-balik matur illa ta'alu dipakai dalam bab khutbah napa? Nikah. Karena hu di sini, jadi kalau cerita mazhab ulama ini, hu di sini itu domirnya ada jelas. Pokoknya semua kebaikan yang melawan kemungkaran jika tidak dilakukan takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika nikah ya kategorinya itu. Misalnya wong orang nikah rawan zina. Sementara wong sing seneng zina lah nak wis nikah, waktu untuk zina juga berkurang. Karena nanti dia harus mikir anak dan sebagainya. Dengan nikah maka dia punya anak. Dengan punya anak, umpama mentali zina lah tetap kurang. Umpama mentali tetap zina mawon kurang. Karena terjadi untuk ngurus nopo. Paham ini penting kalau atarakan. Sebab itu tenggine khutbah nikah ditambah nopo illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Ya sami. Ono musik nakal kok. Tapi di situ kalau ada musola, berarti orang di situ kadang krungu musik, tapi ya kadang krungu adzan. Lah nek adzane ra ono berarti krungune musik tok. Ini yang harus kita pahami. Paham ya? Ini perlu kalau aturakan, karena sekarang orang-orang soleh itu tidak punya nyali. Ngadepi kemungkaran itu tidak ada nyali. Apalagi tengah data-data kita, tambah tengok-tengok yang ngomong tambah sakam. Wong nganggur kok sak. Ini bukan faktor kulon. Kulo secara pendapat kulon. Sama tidak bisa misalnya berdalih kiai si A yang terkenal wali juga di rumah terus. Sampai harus tahu betul aktivitas beliau. Kulon itu kenal sama Ki Hamid Pasuruan karena beliau keluarga saya. Itu beliau ngurus zaman Gus Ali Sidoarjo itu binaannya beliau banyak orang-orang yang turun di lapangan yang dibina Ki Hamid Pasuruan. Hanya karena beliau hidup, beliau jadi resi di rumah. Tapi sebenarnya beliau punya dai-dai yang dikembangkan, yang dibina untuk disebar di seluruh Nusantara. Paham ya? Oh, mbok kira utang wedok.
Padahal malah niru tengok-tengok duit teko itu malah fasik. Paham ya? Jadi illa ta'alu utakun fitnatun fil ardi wa fasadun nabo. Gula tersakan surat Taubah madaniyah. Utai surat Taubah itu madaniyah. Au ilal ayat ini utawa kecuali ayat loro akhiroha ing dalam akhir surat Taubah. Mi'atun wa sanasuna au illa ayatan. Walam tutat lan ora den tulis ing dalam surat Taubah apa al-basmalah basmalah. Di anak krono saten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ora ngusut sapa nabi kira-kira lan mungkon-mungkon kita batil basmalah. Kama kajene perkara iku kang den alaf hukum mami hadis sang hadis. Rawa kang riwayat ing hadis sapa al-hakim hakim. Wa proja fi makna kula ngetokno sapa Imam Hakim min makna sange maknane hadis ala anal basmalah. Ing atase sak temene basmalah iku aman, iku akad aman. Akad proteksi dari akad aman. Lawaya alite surat Taubat iku nazalah tumurun apa surat Taubat di rafil amni krana ngilangno rasa aman. Bisa iklan anane perang. Ini ku merangi yang munafik. Wa an Hudzaifah lan saking Hudzaifah ana dawuh innakum tusammuna surat Taubah. Innakum satune sira kabeh tusammuna itu darani sira kabeh ing surat denarani surat Taubah ing surat Taubah. Wa ya utawi surat Taubah itu suratul Ahzab surat apa? Niki kula terang masalah basmalah nggih. Walam tuktab fiha napa? Al-basmalah. Niki nerusaken ngaji ini. Tengah ini kalau terangkan bahwa masalah mazhab itu paling angel. Jadi Kanjeng Nabi wong didhawuhi lau anfaq tamafil ardi jami'am ma Allah ta'ala bena. Bismillah ngeten nggih kula terangkan. Kalau sampean menurut Wahabi, sampean kalau sholat di Masjid Haram di Madinah, niku imamnya maca bismillah. Mboten kan. Nah, NU maca. Muhammadiyah ra maca. Jika kunut wae nanti bismillah kaya napa? Kalau terang maca bismillah. Nak verteran cara riwayat hadis. Nggih, verteran cara riwayat hadis. Niku pancen kabeh kados Barok bin Azib para tabiin. Niku nak ngendikan ngeten. Sallaitu khalfa Rasulillah, tabiin ya sahabat sing menangi Kanjeng Nabi, ya sahabat sing ra menangi tabiin sing menangi sahabat. Sallaitu khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa khalfa Umar. Walam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Wah, aku tahu makmum Kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Ora tahu krungu mereka membaca napa? Terus akhirnya orang NU kan kayak napa? Tiang. Nah, iki ora kurang paham. Riwayat itu falam asma ora krungu iku ora kudu mo. Kok ya kena bisa. Misale wong riwayat itu ora krungu berarti ora berarti gak iso wae Kanjeng Nabi maca tapi lontar. Lah tapi masalahnya nang melu dibantah. Lah nek wis ngerti Kanjeng Nabi maca lontar kok kowe banter. Ora deh. Lah dibantah ngono lho, oh ngerti nek Kanjeng Nabi macane lontar kok kowe napa? Tapi yo wong ene ora kurang pal. Lah kok mesti apik to? Ya apik. Banter barang apik ora oleh. Lah agama kok atur ngono ya kacau. Paham ya? Pancen agama mulai dhisik ngoten niku. Aturan istihad iku mau pinter-pinteran ngomong. Aturan istihad mau pinter-pinteran. Jadi orang ketemu nih NU Muhammadiyah Wahabi Syiah An-Nadir, ora ketemu. Wah Galia Eden nonton wae niku wis lumayan. Mergo istihad mau pinter-pinteran ngomong. Nek kula gak ada cerita mun balik kalau critakno, Abu Nawas itu nak udan mlayu. Diloroi kancane, udan rahmat kowe kok mlayu, berarti mlayu kok rahmat. Jaga Abu Nawas timbang ida-ida. Mlayu kok rahmat yo elek, tapi ida-ida rahmat. Ya nek mlayu kan berarti ida-ida udan terus. Abu Nawas hujan itu kan rahmat kamu kok lari ya, daripada menginjak-injak. Ini podo tunggalin Nabi Dawud. Nabi Dawud itu nabi paling sugih. Selire wis 90 son.
Malane wong barat nak dari King David, raja napa? Daud. Ya, cara barat tak darani raja napa? Suatu saat Nabi Daud itu raja sing saleh. Dekne wiridan terus nak dalu wiridan. Sugih. Wong bangunan tembok pagar itu saking emas. Bangunan pintu-pintu ini saking emas. Lah niku setan pinter mendo dadi walang emas, ya dadi belalang napa? Ambek Nabi Daud dibedak, dikerja. Iku sinyek ambek kanca padha waline sinyek. Kowe iku nabi mas semis pirang-pirang, ana mas sak walane kok mbok ket. Ya ben Nabi rahmate Allah sithik to iku enak kabeh. Ya lu sak atur ngono ki napa? Rahmate Allah kabeh sithik oh napa? Enak. Sopo sing ora buta rahmate Allah. Tapi akhirnya Nabi Daud itu salah. Rondo salah. Mergo wong mate wis pirang-pirang nglawangi wae kok mas ana walang mas dikit. Ini ku sing terkenal teng tafsir. Jebule walangi kok setan mlaku-mlaku walhasil akhirnya tok wong wedok adus sampai kurang ajar itu. Akhirnya matane Nabi Daud tertumbuk mbek wong sing lagi napa? Nak carane kitab-kitab kan TikTok ora dhewe gak pantes. Mau ketok gegede ben wong ra temen-temen. Walhasil Nabi Daud itu kebodhon ambek walang emas mau akhirnya delok aurate wong. Mergo salah ibu wis sugih roh walange kok dibet. Maka asale dari rahmate Allah sithik lae. Wa may yastaghni an rahmatillah. Akhirnya teng cerita terkenal. Jebule bareng dene ra iso mungkiri seneng. Apa dilamar? Mentang-mentang raja. Bareng apa dilamar delalah bojone wong. Padahal cara syariat wae nek bojone wong ra iso diseneng. Akhirnya dia konsultasi adalah bojone iku asistene Nabi. Adene ku sare ngomong kiri, ya bener aku di 90 sama, tapi ora ono sing kaya iku wong. Tugale wong lagi seneng gak ngono aja di bojo ayu tapi ra kaya iku wong lagi den. Di kolek di 90 sama, kok pengen sing di mergo jare 90 sama ya ora ono sing kaya iku. Walhasil sedurunge dene tenanan ngamar di Quran niki termasuk wonten ayate. Nabi Daud itu karena raja, dia di tengah hingga sana dan dikawal lewat pintu gerbang yang macam-macam karena dia raja. Ujuk-ujuk nengarepe singgasanane ada 2 orang. Ini wahal ata kana ba'al qasmi istasawaru mihrab. Idda qalu ala Dauda fa fasi anaba minhum qalu la takhaf. Khasmani bawa ba'duna ala ba'din fakum benana fil haqqi wala tusdik wahdina ila sawa'is. Nabi Daud kuwatir. Dene raja ning tengah-tengah istana. Mestine wong mlebu prosedur liwat pengawal lewat macam-macam. Ana wong langsung iso mlebu pas ning ngarepe napa? Nabi Daud ngarepe kursi napa tinggal? Kaget. Lho napa? Terus wong lanang loro cerita. Nabi Daud, kula gak ada masalah mbek dulur kula. Sampeyan putuskan yang benar dan seadil-adilnya. Yo tak putus adil jare. Apa masalahnya? Kanca kula niki wedhus 90. Lah kula duwe sitok kok dijal. Wah Nabi Daud kowe wah kowe kudu duwe. Dia wedhus 90 kok njaluk sing duwe mau apa? Tenang Nabi Daud lho duwe jelas dole. Nggih pun. Murah ilang. Dibeli wong iku malaikat sing dipersonifikasi pengen bareng ilang sadaran. Lho iku ra aku. Iku ra. Iki sing disebut ning Quran inna hadza ati lahu tis'u wa tis'una napa na'jah wal ya na'jatu wahidah faqala aqbilliha wa azani. Jadi Nabi Daud sampai pede qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila cek goni nek kowe iki 90 kok njaluk sing duwe iki. Nabi Daud kowe dimulang niku bareng malaikat pamit jemput ngoten pamit jongan ngene jebule dekne akhire wadon nadahu tu annama fatannahu fatal fararabbahu wa qararati au wa
Ini penting kalau aturaken ya, bahwa kesalahan yang kecil karena kerakusan itu bisa menempuh kemana. Kulo kerasa tenan. Misalnya sampean jadi kiai gede. Kulo nyontok apa kulo piyambak. Kowe nek ora rasane dadi kiai gede. Di mobil kijang. Iku lunga 200.000 kok ora ndek. Sementara ana kiai kijang ra duwe tumpakane ontel. 20.000 duwe syukure gak. Nak ngono kowe kiai iku pinter kiai sing cilik mah. Kowe ku kiai gede kok iman duwe. Sementara kono gampang Ini menunjukkan bahwa dunia itu mesti gawa madharat. Umpama tanpa kemewahan, kita di 20.000 wis cukup. Karena kemewahan kita butuh duit 0,5 juta. Masa gawa kijang 20.000 kan ora mungkin. Rawani lunga tenan. Paham ya? Barang mobilnya telu, itu mikir. Masa di mobil telu bojo sitok. Akhirnya kan jenenge dunia mesti menarik dunia lihat. Ya memang tidak haram, tapi kan masalah. Apa nak halal terus apik. Lalu pulau tak latih tenan, awak pulau yang enggak pulau latih tenan, biasa urip dhewe. Pulau nganti sampean mati lan cita-cita seneng urip dhewe, wis mulang nek dhewe. Karena kalau ulama tidak melatih diri hidup sendiri, maka dia akan terdikte oleh hal-hal yang maliyah gitu. Misalnya zaman aku melarat turu dhewean ya iso, bebek dadi tokoen ora ono sing baturi sing mesti iso turu. Ya nak suwe-suwe kan sing mesti nak sak jenis terus ora apa-apa, nak suwe-suwe keterusan. Lho memang begitu, mencobanya pengiran itu begitu. Nabi Daud yang alami begitu, Nabi Sulaiman ya begitu, semua alami begitu. Sebab itu ketika Sayyidina Umar, seorang tokoh harus melatih diri hidup sendiri. Ya, Sayyidina Umar niku mimpin rakyatnya. Adil. Mimpin rakyat adil itu sudah ibadah. Tapi beliau itu punya waktu sendiri di kamar yang istrinya pun nggak boleh ganggu. Ketika ditanya, kenapa ya Amirul Mukminin? Saya harus tetap punya privat dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah. Ini pulau rasa tenang. Mereka hubungan dengan manusia ini menipu. Misalnya kasus pulau di santri. Sebetulnya punya santri itu sudah ibadah karena kita bisa mulang. Tapi kita kan dua nafsu. Ono cara sopan tersinggung misalnya. Ono tinggi santri saiki kabur tersinggung. Akhirnya kan setan juga bermain terus. Makanya kalau pulau di santri cepet-cepetan bermain mbek napa? Setan. Sementing ojo maksiat sing digedhingi awal digedhingi napa? Setan. Iku selingkuh bojone napa? Setan. Mulane jarene kena apa wong minum arak rata-rata mati. Jare iku ana tenang medhot. Kena apa minum arak rata-rata wong napa? Mati. Minum-minuman keras sing Indramayu teng Purwiti kan mati. Mergo iku maksiat sing awal ya gedeng, setan ya gedeng. Tapi minuman keras kan jenenge minuman setan. Allah yo mantel mergo maksiat, minum minuman keras. Setan yo mantel mergo ombenane diombe. Jadi dia maksiat yang digedingi Allah, digedingi apa? Umumnya maksiat itu digedingi Allah, disenangi. Mungkin maksiat kok Allah ya gedeng, setan ya kok. Minuman setan diombe, setan yo mantel. Paham? Ini gua anak kebenar, angen-angen masuk akal. Gue kalau dia tadi dibedai ora itu, maksiat apa kucing, apa yang gedeng, setan gedeng. Apa umumnya maksiat itu ora apa gedeng, setan ten. Iku ngerebut pacar setan. Dan tadi kan ada contoh sing luwih nyata, iku minum minuman setan. Apa yang gedeng mergo iku haram. Setan yo gedeng mergo minumane bohong. Malah dia mati, malah dia apa? Mun kula balik teng bismillah balik. Bismillah itu diturunkan untuk rahmat. Sementara surat Taubat tidak termasuk surat rahmat. Jadi itu mriku banyak pengadilan terhadap kaum napa? Akhirnya ahli sunnah netepno maca bismillah khusus Fatihah. Ini ruang ngene. Maca bismillah khusus Fatihah itu dibaca. Tapi di semua surat ndak usah dibaca. Mulane sampeyan nak delok kaset-kaset sudes niku antar surat maca bismillah ngoten. Karena bismillah sudah anggap al-fatihah hanya pemisah antara apa? Tapi aneh Quran Wahabi, Quran yang beredar di dunia.
Niku Wahabi ngangge mazhab Syafi'i. Gini pun nulis bismillah teng Fatihah ditulis satu. Sama mungkin delok teng omah. Bismillahirrahmanirrahim tak mau nanten kurung napa? Satu. Berarti sudah dihitung satu ayat. Mulane ulama Wahabi kula sering debat kalian ulama Wahabi. Ini ku kecil khusus bismillah. Udah harus baca napa? Satu. Gini ku tulisan bismillahirrahmanirrahim mesti ditulis napa? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin ditulis napa? Dua. Padahal harus disebut ayat, belum ragelem kudu diwaca. Lah nek dekne nulis satu wong maca langsung alhamdulillah berarti macane Fatihah mencu. Niku lama lagi tak takoni ngono ya menengah. Ya wong ora usah diwaca. Wong dhisik-dhisik ditulis nomor 1 masalahe. Salahane dari dhisik-dhisik ditulis nomor. Iku aneh. Jadi aneh Quran Arab, Quran Mekah. Bismillahirrahmanirrahim dan Fatihah ditulis. Jika anak maca langsung alhamdulillah berarti menculak nomor. Menculak. Tapi sampai makmum ke Mekah Medina tetap ramoco nopo. Bismillah. Ya akhirnya pikir besok mazhab. Ini biasa mawon. Kalau kadang mau bismillah, yang buatan kok repot. Tapi memang masalah mazhab itu nggak. Nak cara kula, memang ada riwayat. Hanya bismillah dalam Fatihah yang ada riwayat itu bagian dari surat. Kalau baleni ini. Secara ilmu hadis itu hanya bismillah dalam Fatihah sing wonten hadise bagian dari surat. Liyane niku lil fatilah. Ini rumah. Lah cuma kalau lil fatilah lah ini jadi masalah meneh. Kenapa surat Tobat tidak diberi bismillah? Untuk memisahkan antara surat Tobat dan surat Anfal. Jawab ulama-ulama riyen, sebagian ulama berpendapat karena surat Taubat dan surat Anfal sak surat. Jadi itu sak tema tentang ghanimah, tentang munafik. Akhirnya pola ini berkepanjangan. Enggak ada selesainya. Sing jelas saat ini menjadi perilaku sosial, nak wong NU maca bismillah, nak wong Muhammadiyah ora maca bismillah. Mumpun, pokoke semua mazhab saat ini menjadi perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial pun angel, dandanane pun apa? Pun repot, ampun ngoten niku pun repot. Nah, wong eno kebablas tiap surat ki maca napa? Padahal anggere tuku kaset Arab, anggere ganti surat ora usah maca napa? Tapi ki ngoten, Quran Arab dhewe tiap surat wis dikai napa? Tapi mau maca. Quran Arab niku tiap surat dikai bismillah. Tiga. Tapi tetap mau sama nak ngurungokno kaset tartilan Arab, maca bismillah boten. Sudah niku. Tapi Quran Arab tiap surat nulis bismillah boten. Nulis. Lah iku dunya ketok sithik-sithik ni napa? Ini ora usah kaget. Ila yaumil apa? Iya. Ya, maksud. Jadi dari ini ora usah diwaca tapi itu moto. Misalnya banyak nulis tak masuk bismillah buku pajangan. Gunanya apa ditulis nak rawat di? Pancen kacau, nek sing ngoten niku kah. Tapi khusus Fatihah itu memang Quran Mekah lah niku ditulis nomor 1. Nak liyane ra mboten. Mboten. Hanya Fatihah yang ditulis apa? Iku nunjukno nak wong Wahabi dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Yaitu bismillah ayatun minal Fatihah. Ya, jadi dalam hal itu Wahabi jamak anut mazhab nopo? Bismillah itu ayatun minal Fatihah. Cuma iki ora diwaca tenan. Sampeyan diwaca kan salat teng Mekah apa teng Masjid Nabawi. Maca ning pinggire imam ora krungu tenan, pancen ora diwaca dikon krungu piye. Mulane bener Barok bin Aziz, shallaitu khalfa Rasulillah wa shallaitu khalfa Abi Bakr wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahada minhum yaqra'u napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu ini diteruskan Barok bin Rasulillah.